Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi perkuliahan online kali ini adalah setelah kalian kemarin melakukan proses transaksi peminjaman, untuk lebih sederhananya kita fokus ke logika membuat laporan peminjaman. Jadi nanti kita sederhanakan logikanya, laporan per bulan dan laporan harian. Jadi kita coba membuat laporan per bulan dan laporan harian dengan rumus memanfaatkan advent filter. Nanti dari rumus advent filter kita terapkan ke makro VBA Visual Basic. Bagaimana kelanjutannya? Kalian simak video yang saya buat. Oke, jadi teman-teman mahasiswa kemarin sudah mencoba proses peminjaman dan sebagian besar sukses. Selamat kalian sukses. Selanjutnya adalah kita proses pelaporan. Sebelumnya kita review bagaimana proses peminjaman kemarin, ya kan? Ketika ketik database baru, ya kan? Oh, ini bukan sebentar, kita fokus ke proses peminjaman. Ketika kita play, kita proses baru, otomatis nomor terakhirnya ya, sekarang tanggal 2 November, terus ID-nya, ya Yunita, terus kode bukunya, buku yang dipinjam. Nah, ini yang tersedia manajemen keuangan, kita rubah statusnya dipinjam, kemudian pegawainya siapa, baru kita proses. Nah, ketika melakukan proses, otomatis data masuk juga ke dalam sheet di sini. Manajemen keuangan dipinjam, kemudian status bukunya berubah, yang awalnya tersedia menjadi dipinjam. Begitu ceritanya. Ya kan, yang di sini. Nah, selanjutnya adalah proses pelaporan. Bagaimana membuat proses pelaporan? Pelaporan itu biasanya atau umumnya dia di dalam satu sheet ini. Kita menggunakan fasilitas advent filter. Jadi, caranya adalah begini, bosku. Copy. Kemudian di sini kita pastekan di sini. Nah, ini kita ganti nanti proses pelaporan. Ini kita juga copy, bosku. Kita copy. Nah, baru kita paste di sini. Nah, kita rapikan ininya biar ngepas. Di sini judul bukunya kita rapikan. Oke, status nama pegawainya kita rapikan juga. Sebentar, biar mudah. Jadi dia intinya di dalam satu sheet kalau namanya proses filter membuat laporan itu. Nah, terus ini simulasi saya menggunakan tanpa menggunakan form Visual Basic. Kita menggunakan transaksi laporan dengan menggunakan tanggal. Kita laporkan berdasarkan tanggal. Kira-kira tanggal disimpan di mana bagusnya ya? Tanggal di sini aja sudah ya. Nah, kita filter berdasarkan tanggal. Ini kita hapus. Kita home clear all. Nah, kita hapus kayak gini, ya kan? Nah, caranya adalah seperti apa, bosku? Caranya seperti ini. Data filter, bukan filter sih, data advent filter, ya kan? Ketika ini kita pilih list rank-nya ini yang mau difilter. Salah, list rank-nya itu bukan ini. Oke, mohon maaf. List rank-nya adalah ini, data yang transaksinya ini. Nah, ya kan? Ini ku ketik sampai 9.000, jadi turun ke bawah kisahnya, ya kan? Terus kriteria rank-nya adalah tanggal, ya kan? Kemudian copy to-nya ke sini, ini di blok. Nah, copy to unique, oke kan? Tag, nah baru yes. Nah, jadi tanggal 19 itu ada yang meminjam sebanyak berapa orang di situ yang minjemnya. Ya, pakai rumus jumlah peminjamnya berapa di sini? Jumlah pakai rumus kon, ya kan? Ini yang kita blok.
Sampai 1.200 kah, 12.000 sheet kah? Oke. Jadi jumlahnya 5 orang yang meminjam. Ini sederhananya begini, bosku. Jadi di sini ada 5 orang yang meminjam tanggal 19 Oktober dengan memanfaatkan fasilitas Advent Filter. Begitu ceritanya. Lalu, bagaimana sih caranya mau sistem otomatis? Sistem otomatis membuat laporan peminjaman. Yang pertama, bisa menggunakan makro. Kita record makronya. Caranya adalah di developer ada fasilitas record makro. Ya, record makro ini saya coba ya, saya record makro namanya M laporan pinjam harian atau per tanggal, ya kan? Per tanggal. Nah, ini kita kasih shortcut Ctrl P, ya kan? Nah, di sini deskripsinya laporan peminjaman buku per tanggal. Oke. Nah, pada posisi ini adalah dia sedang merekam, tandanya di sini. Ya, current recording stop. Nah, yang kita rekam apa? Kita rekam proses memfilternya. Kita pilih Advance, ya kan? Filter the list in place. Oke, kita ulang lagi. Pakai copy to another location. Klik di sini. Ini kamu blok aja di sini, ya kan? Nanti kita turunkan ke bawah. Kita turunkan sampai 50.000 atau 5.000. Jadi dia turun ke bawah. Terus kriterianya yang mana? Kriterianya ini tanggal. Karena sama dengan ini ya. Nanti keambilnya kriterianya yang ngambil tanggal 19 Oktober. Begitu ceritanya. Baru copy to-nya di mana? Copy to-nya ini yang kamu blok. Ini kamu blok. Nah, ini yang kamu blok ya. Nah, ekstrak atau blok ini semua sampai turun ke bawah, ambil 17.000, ya kan, kayak gitu. Baru kita oke-kan, unique oke. Nah, begitu. Setelah ini selesai, baru kita stop. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di makro ini ada di edit. Inilah proses merekam datanya ini. Ini yang dipakai. Nah, ini nggak usah applicate copy mode, nggak usah. Ini aja. Nah, ini. Nah, ini. Rank sampai berapa advance filter, apa yang difilter, peminjaman, copy to rank, PX 1700. Nah, sekarang caranya adalah coba kita jalankan secara tanpa visual basic, saudara-saudara sekalian. Caranya adalah, misalnya di sini kita ganti tanggal 2 November. Kita ganti ya, tanggal 2 bulan 11 tahun 2020, ya kan? Nah, 2 bulan 11 2020, jadi kita masuk Ctrl P. Nah, otomatis tuh. Ctrl P tadi. Atau caranya biar ada tombol otomatisnya seperti apa, kita insert, kita ambil di sini di mana ya? Developer, kita ambil ini aja, masuk ke ini form control, command button, atau pakai ini aja sudah, insert, ilustrasi, ambil shapes yang sederhana aja ya. Nah, ini kita arahkan ke sini. Nah, ya kan? Nah, ini klik kanan yang di ujung di sini nanti. Nah, ini kan, ini kayak gini ya. Klik sampai muncul panah kayak ini, klik kanan ada namanya async makro. Klik async makro, pilih laporan pinjam per tanggal, baru kita okekan. Nah, setelah kita okekan, nah ini sudah muncul nih tag, dia otomatis jalan. Jadi kalau di sini engkau ganti tanggal berapa? Tanggal 19 bulan 10 tahun 2020, ya kan? Jadi ketika ini kita klik, nah muncul dia laporannya. Nah, begitu, menyesuaikan dengan data filter yang ada di sini. Nah, ada lagi contoh di sini tanggal 26 bulan 10 tahun 2020, ya kan? Jadi kita filter. Nah, bisa dia filternya. Ini dia filter menggunakan makro yang sistem async makro.
Sebenarnya bisa 4 jam kalian bisa memahami ini andai kata kita kuliah tatap muka di lab komputer. Tapi kita ulang-ulang aja ya di vlog yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terus langkah selanjutnya adalah bagaimana Pak supaya membuat developer di sini. Ini kita bikin di sini insert user form, ya kan? Kita bikin di sini bosku. User formnya namanya laporan pinjam form. Nah, laporan pinjam form. Terus di captionnya, caption tuh ini ya. Nah, ini namanya laporan peminjaman buku. Nah, karena kita fokus ke laporan buku aja contoh pelajaran kita. Supaya lebih mudah, biar saya nggak capek, ambil ini. Ini kita turunkan sedikit, kita pastekan ke sini. Kita naikkan ke atas, ya kan? Ini kita ganti. Harus kliknya pelan-pelan. Namanya laporan peminjaman buku. Nah, laporan peminjaman buku tadi kita buat seolah-olah data yang ini ada di sini. Caranya bagaimana? Caranya adalah begini. Kita masuk ke sini. Ininya kita masukkan datanya. Sediakan satu buah label. Tanggal. Misalnya ya. Jika per tanggal. Jika laporannya per tanggal, maka sediakan sebuah text box yang berisikan tentang tanggal, ya kan? Jadi kita input tanggalnya di sini, kemudian kita sediakan sebuah list box, ini list box. Nah, ini list box, ya kan? Nah, list box ini raw source-nya ngambil dari yang ada di sini raw source-nya. Raw source-nya ambil dari sini. Nanti ini jadi kolom head. Ambil dari sini dari P8 sampai X ya, P8 sampai X. Jadi kita rubah di sini raw source-nya, raw source. Namanya raw source-nya sheet apa? Sheet peminjaman tanda seru P8 sampai X, misalnya 8.000. Nah, ya kan, P8 X 8.000. Jadilah seperti ini. Ini kenapa cuman 9 tok di sini? Buka karena ngambil tanggal 9 aja ya. Kenapa? Karena harus dihitung jumlah kolom konnya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jumlah kolomnya ada 9. Jadi kolom konnya kita tulis di sini 9, ya kan? Otomatis kolom headnya ambil di atasnya kita ganti true yang di sini. Nah, jadilah seperti ini, Pak. Nah, jadi dia menyesuaikan. Nah, sebenarnya kolom width bisa kita kondisikan. Kolom width misalnya di sini 2. Habis itu koma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi serempet kayak gini nih spasinya. Bisa kita atur. Jadi kalau misalnya ini anggap aja kita ambil 25 spasi, ya kan? Nah, coba kita enter nomor, ya kan? Terus yang lainnya kita atur di sini 50 spasi, tanggal, ya kan? Biar lebih lebar sedikit, jangan 50 spasi deh. Kita ganti jadi 60, 65 deh. Nah, tanggal. Terus ID-nya, ID anggotanya di sini kita ganti sama 25, enter, ya kan? Terus apa aja di situ kalau peminjaman? ID, nama, kita lihat form peminjaman, tanggal, ya kan? Tanggal, nama kira-kira kita kasih berapa di sini nama? Nama kita kasih anggap aja 50, ya kan? Unita. Nah, terus apalagi di sini? Kode, nama, kode, judul, status. 50 semua aja dulu ya, 50. Oke. Nah, kode terlalu besar ya, kode buku ya. Kita ganti di sini, kita ganti 25 aja. 25. Nanti dia menyesuaikan ya. 25 itu 24,9 PT. Nah. Oke, coba kita ganti 34.
Nah, oke, lebih pas. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu negara, nah, kode, judul, status, NIP, nama pegawai. Oke, kode, judul, status, NIP, nama pegawai. Oke, sebentar, ini harus penuh kesabaran sih, karena kita mau bikin spasinya ya. Kode ini ambil 70, no, statusnya dipinjam, ya kan? 3,4 PT, 49. Terus ya ada yang ketinggalan nih judulnya. 65, 24, 49, 34. Terus sebentar. Nah, ini kita ganti 69 ya. 68 deh. Nah, 68. Kurang panjang. Kita ganti 120. Ini mau ndak mau ketika bermain di sini, kita main seni. Nah, kalau kita nggak pakai seni, mengerjakan sesuatu itu membosankan dan melelahkan. Jadi anggap aja ini kesenanganmu gitu, nah, ketika belajar seperti ini. Nah, oke, sudah bagus kayaknya, sudah sesuai dengan di sini ya. Kalau ini form peminjaman, ini form pelaporan. Nah, sekarang nang kayak apa caranya, ya kan, supaya ikam-ikam nih pada bisa memfilter data. Tambah comment button di sini. Comment button di sini, CMD proses, CMD proses. Nah kan, ini kita ganti proses. Nah, proses ini rumusnya karena makro tadi sudah ada di sini, namanya M laporan pinjam. Ini kita ambil rumus yang ini, kita copy karena sudah terbuat otomatis dari rumus yang advent filter record set. Daripada kita capek, kita pastekan ke sini. Nah, M laporan pinjam per tanggal. Jadi ketika di play, misalnya tadi tanggal 19 bulan Oktober ya, 19 bulan 10 tahun 2020. Jadi ketika diproses, tak, ya kan, harusnya nanti ini muncul di sini, ya kan? Tapi ketika kita input di sini 19, kita linkkan dulu antara data di sini dengan data di sini. Nah, seperti apa caranya mengelingkannya, itu sangatlah begitu. Setelah tadi M laporan pinjam per tanggal kita copy paste, langkah selanjutnya adalah data per tanggal yang text box tanggal ini atau text box 1 tadi ini, on-chain-nya kita tulis di sini adalah kita fokus ke sheet buka kurung peminjaman titik select. Nah kan, sheet peminjaman titik select, rank, langsung fokus, rank berapa? Di sini rank berapa tadi? X5 kalau nggak salah, rank X5 titik select, ya kan? Fokus ke rank X5. Jadi ketika di ini, nah, dia fokus ke X5 ini ya, X5 titik select. Kita nilai active cell value-nya, active cell titik value, active cell titik offset 0,0 titik value, maksudnya di rank X5 tadi itu diambil dari data yang ada di text box 1. Begini ceritanya. Jadi ketika ini diinput tanggal 19, ya kan, terus bulan Oktober tahun 2020. Jadi ketika diproses, nah, muncul di sini 19 Oktober. Begitu ceritanya. Laporannya muncul. Sederhananya begitu, saudara-saudara sekalian. Lalu jumlah pinjamannya kita perlu tidak ditulis ini ya, gampang sekali. Caranya adalah begini. Jumlah peminjam ada berapa di sini?
pakai textbook lagi, namanya textbook 2 ya. Nah, jumlah peminjamnya pakai textbook 2. Nah, mau kita besarin juga ya, besarin aja biar bagus. Nah, jumlah peminjamnya textbook 2 ini kayak tadi juga karena dia ngambil ke data yang di sini ya, key. Nah, key 5. Jadi ini supaya nilainya di sini tadi, ini di textbook 2 tadi ada nilainya mengadopsi dari key ini, ya kan? Caranya adalah di subproses kita tambahin sheet peminjaman, ya kan? Titik select, baru rank berapa ini? Rank key 5. Oke. Rank buka kurung key 5, ya kan, titik select, ya kan. Nah, sekarang memunculkan nilainya supaya textbook 2 mengambil dari active cell. Jadi kan textbook 2 titik value itu diambil dari active cell titik offset. Nah, begini ceritanya. Jadi ketika ini di play tanggal 19 Oktober tahun 2020 ketika diproses, nah begini dia saling berkorelasi datanya. Jadi tinggal tambah komen cetak aja lagi di sini, cetak laporan selesai. Tapi untuk sederhananya kalian coba dulu laporan proses peminjaman ini. Kalau ini kalian bisa, kalian kembangkan deh ke cetak peminjamannya. Sekian dulu vlog saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun lumayan stres, aku pengen kalian tetap semongko sampai mati. Ya, oke.